Oke, masih dengan Profesor Kardus. Ya, tahukah Anda, dari keempat gaya fundamental alam semesta, yakni elektromagnetisme, gaya nuklir kuat, gaya nuklir lemah, dan kemudian gravitasi. Diketahui, hanya gravitasilah yang belum bisa dijabarkan dalam mekanika kuantum. Seperti yang kita tahu, mekanika kuantum adalah ranah fisika yang menjabarkan objek-objek di skala ultramikro, jauh lebih kecil daripada keadaan atom. Wilayah mekanika kuantum meliputi berbagai hal fundamental alam, seperti halnya keadaan gelombang cahaya, sistem skala partikel dalam model standar, dan berbagai interaksi energi, massa, dan gaya di ranah paling dasar alam semesta. Ya, seperti yang kita tahu, tiga gaya fundamental utama sangat mudah untuk dijelaskan dalam mekanika kuantum. Seperti halnya gaya elektromagnetik yang dapat kita jabarkan dan analisis melalui elektrodinamika kuantum. Elektrodinamika kuantum sangat kompleks dan akurat untuk menjabarkan perilaku-perilaku seperti gelombang dan medan elektromagnetik saat berinteraksi, bentuk dualitas gelombang partikel, kuanta cahaya Planck, perilaku radiasi, dan sebagainya sangat mudah untuk diurai dalam mekanika kuantum. Kemudian, gaya nuklir kuat yang dapat diurai dengan teori kromodinamika kuantum. Dalam mekanika kuantum, gaya nuklir kuat dapat dijabarkan melalui interaksi dinamika quark dan gluon yang ada pada partikel komposit hadron, seperti halnya proton atau neutron. Sistem ini meningkat struktur energi fundamental dalam setiap partikel, membuatnya bisa menyatu menjadi struktur atom atau unsur. Reaksi nuklir juga merupakan mekanisme pembebasan energi yang sebelumnya terisolasi dalam gaya nuklir kuat. Dan kemudian, gaya nuklir lemah dapat dijabarkan oleh quantum flavor dynamic atau dinamisme rasa pada mekanika kuantum, seperti pemecah simetri pada partikel-partikel golongan quark dan lepton. Sifat-sifat peluruhan nuklir di mana radiasi nuklir baik alfa, beta, atau gamma yang keluar melalui penerowan kuantum karena ketidakstabilan inti atom merupakan mekanika kuantum dalam gaya lemah. Ya, hingga saat ini hanyalah gravitasi yang sulit untuk dijabarkan dalam mekanika kuantum. Dalam mekanika Newton atau relativitas umum, gravitasi umumnya dijabarkan sebagai sebuah interaksi gaya tarik yang dihasilkan oleh objek bermassa besar. Dalam relativitas umum, tarikan tersebut diteorikan dihasilkan karena massa objek melengkungkan ruang yang membuat setiap objek yang melaju ke arah medan gravitasi wajib menyusuri ruang lengkung tersebut. Masalah utama dari gravitasi atau relativitas umum adalah bentuk interaksi yang terjadi. Gravitasi adalah interaksi tarikan. Ya, setiap gaya fundamental memiliki boson pengukur atau partikel pembawa gaya dalam setiap interaksi mereka. Contoh, elektromagnetisme memiliki foton sebagai boson pembawa gaya. Gaya kuat memiliki gluon sebagai boson pembawa gaya. Gaya lemah memiliki boson W dan boson Z sebagai fasilitator interaksi atau boson pembawa gaya. Namun diketahui, hingga saat ini interaksi gravitasi belum benar-benar diketahui boson pembawa gayanya. Ya, karena diprediksi mekanika kuantum gravitasi ada dalam ranah yang jauh lebih mikro daripada tiga gaya fundamental lainnya. Ranah tersebut adalah panjang Planck atau sedikit di atasnya. Panjang Planck kira-kira 1,6 kali 10 pangkat minus 35 meter. Ya, sebagai gambaran, jika partikel elektron yang ultra sangat kecil diibaratkan sebagai bumi, maka panjang Planck akan tampak seperti kepala paku kecil di lautan di bumi. Diprediksi, hanya di ranah ini gravitasi kuantum dapat relevan untuk dijabarkan. Ya, panjang Planck adalah konstanta dasar untuk pengukuran terkecil dalam fisika. Seperti halnya para sahabatnya yang lain dalam Planck unit, seperti halnya temperatur Planck, massa Planck, dan waktu Planck. Panjang Planck merupakan sebuah dimensi panjang di mana
Untuk menjabarkan keadaan skalanya, kita memerlukan hukum fisika baru, yang artinya sebuah sistem dan metode pengukuran matematis mustahil untuk meneropong ke ranah tersebut. Karena nilai panjang Planck adalah skala terkecil secara teoritis untuk keadaan pengukuran, kita mustahil untuk dapat mengamatinya atau mengukurnya. Karena untuk mengamati atau mengukur, kita memerlukan paparan energi dengan interferensi atau menggunakan panjang gelombang elektromagnetik atau kuanta agar dapat melihatnya. Ya, karena ukuran ini lebih kecil daripada panjang gelombang apapun di alam semesta ini, mustahil kita untuk dapat mengamatinya. Alhasil, hal-hal yang ada di ranah ini hingga saat ini masih menjadi misteri. Sebut saja model gravitasi kuantum, seperti halnya graviton, yakni partikel hipotesis yang diteorikan menjadi medium interaksi atau yang menghasilkan tarikan pada medan gravitasi. Seandainya suatu saat graviton berhasil ditemukan, artinya graviton merupakan skalar boson, partikel pembawa gaya yang memediumisasi gaya gravitasi, layaknya gluon pada gaya kuat atau foton pada gaya elektromagnetisme, atau boson W dan boson Z pada gaya lemah. Selain graviton, model gravitasi kuantum lain seperti halnya teori string, yakni bentuk vibrasi mirip partikel satu dimensi yang diperkirakan keadaannya menyebar di ranah panjang Planck. Model string getar juga salah satu hipotesis gaya gravitasi di ranah mekanika kuantum. Ada pula gravitasi kuantum loop, seperti halnya teori busa kuantum. Ya, nilai panjang Planck diambil dari berbagai kolaborasi konstanta matematika di alam semesta. Untuk mendapatkan panjang Planck, 3 konstanta fundamental jadi rujukan, yakni akar dari nilai konstanta Planck dikalikan dengan konstanta gravitasi dibagi konstanta kecepatan cahaya, yang hasilnya adalah panjang Planck. Ranah fisika yang saat ini masih menjadi misteri, ranah gravitasi kuantum yang belum bisa dijabarkan dalam bidang fisika modern. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Cardus tentang gravitasi kuantum dan keadaan panjang Planck. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Cardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Cardus bersama Max Planck mengabarkan